Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marhaban bitullabil ilm. Selamat datang para penuntut ilmu. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali setelah liburan Ramadan, setelah liburan mudik juga Syawal. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita di bulan puasa kita, salat malam kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, dan lain sebagainya. Dan semoga Allah SWT mempertemukan kita kembali dengan Ramadan berikutnya. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Satu pelajaran penting dari ibadah Ramadan, bahwa finish ibadah bukan selesainya bulan Ramadan. Finish ibadah adalah surat Al-Hijr ayat 99. Wa abud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai kematian menjemputmu. Maka kita harus berusaha untuk tetap istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala walau Ramadan telah meninggalkan kita, sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat maut mencabut nyawa kita. Termasuk yaitu ibadah menuntut ilmu. Apakah menuntut ilmu bagian dari ibadah? Iya. Bahkan termasuk ibadah yang paling utama. Bahkan dalam surat At-Taubah Allah menyandingkannya dengan jihad. Imam Ahmad pernah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyatuh. Menuntut ilmu itu tidak ada amalan lain yang bisa menandinginya bagi siapapun yang lurus niatnya. Maka kita harus berusaha bagaimana kita istiqamah terus menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Dahulu dikatakan ma'al mahbarah ilal makbarah, bersama tinta kita terus menuntut ilmu sampai ke liang kubur, sampai mati. Ada satu perkataan bagus dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah yang hendaknya menjadi moto dalam hidup kita. Beliau pernah mengatakan, ma dama fika nafasun fata'allam. Selama kamu masih bisa bernafas, maka teruslah belajar. Selama kamu masih bisa bernafas, ya, selama Allah memberikan nafas, kesempatan, nyawa kepada kita, teruslah engkau belajar menuntut ilmu, menggali Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wallahi, ya, semakin kita belajar, semakin kita akan sadar bahwa masih banyak ilmu yang belum kita ketahui. Jadikan ilmu sebagai makanan bagi kita, gizi bagi kita. Sebagaimana badan membutuhkan ilmu, maka hati juga membutuhkan, sebagaimana badan membutuhkan makanan, begitu juga hati, jiwa membutuhkan ilmu. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat ilmu. Dahulu Hasan Al-Basri mengatakan, lababun wahidun ata'allamuhu khairun minad dunya wa ma fiha. Satu bab dalam bidang ilmu yang aku pelajari,
lebih aku cintai daripada dunia dan isinya. Maka hendaknya bagi kita untuk berusaha istiqomah. Yang berat ini istiqomah ya. Banyak orang diberi hidayah, ya, diberi semangat belajar, tapi banyak yang gugur di tengah jalan. Maka hendaknya bagi kita untuk berusaha bagaimana istiqomah. Bagaimana caranya supaya istiqomah dalam menuntut ilmu, Ustaz? Setidaknya hendaknya bagi kita untuk berusaha melakukan 5 hal supaya kita istiqomah dalam menuntut ilmu. Pertama, hendaknya bagi kita meluruskan niat kita. Ya, ini pondasi yang paling baik, yang paling kuat agar kita istiqomah dalam menuntut ilmu. Imam Ahmad pernah berpesan kepada putranya, "Ya bunayya inwil khair fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khair." Wahai putraku, niatlah yang baik. Engkau akan senantiasa dalam kebaikan selama engkau berniat yang baik. Maka luruskan niat-niat kita. Kita menuntut ilmu supaya kita semakin bertakwa kepada Allah. Kita menuntut ilmu, ngaji ilmu agama, hadir dalam majelis ilmu supaya kita ya bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Ini tujuan kita belajar ilmu agama. Sebagaimana kata Sufyan Ats-Tsauri, "Innama yutlabul ilmu liyuttaqallah." Ilmu itu dipelajari agar kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita belajar ilmu agama hanya untuk bangga-banggaan, hanya untuk popularitas, hanya untuk supaya biar disanjung, dipuji. Karena itu adalah ya niat-niat yang rusak. Yang kedua, supaya kita istiqamah dalam menuntut ilmu, hendaknya bagi kita mengingat kembali keutamaan-keutamaan ilmu, orang-orang yang belajar ilmu, mempelajari ilmu, pujian Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala yang Allah janjikan bagi mereka yang mempelajari ilmu, di mana Allah akan mengangkat derajat mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan langkahnya menuju surga. Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan untuknya, ya. Allah SWT akan memberikan pahala seperti pahala jihad, seperti pahala orang yang berangkat haji, ya. Para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, bahkan ikan dan semut mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang belajar ilmu agama. Keutamaan-keutamaan seperti ini perlu kita ulang agar memotivasi, memompa semangat kita. Lebih-lebih habis liburan. Karena biasa habis liburan, ya, penyakit futur, malas menghinggap. Ya. Yang ketiga, supaya kita istiqamah dalam menuntut ilmu, hendaknya bagi kita ayyuhal ikhwah untuk banyak berdoa. Supaya Allah SWT memudahkan kita untuk menuntut ilmu. Supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menambah ilmu yang bermanfaat kepada kita. Perbanyak doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku. Minta pertolongan sama Allah. Karena yang memberikan ilmu kepada kita, yang memudahkan kaki kita melangkah ke masjid, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bergantung terlalu pede terhadap diri kita, ya, terhadap kejeniusan kita, kepintaran kita. Semua itu tidak ada artinya jika Allah tidak memberikan hidayah dan kemudahan kepada kita. Ya, Nabi SAW setiap hari berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Padahal Nabi ilmunya udah banyak, tapi beliau terus berdoa, meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Bahkan Allah tidak memerintahkan kepada Nabi kita minta tambahan sesuatu melainkan tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, berdoalah wahai Muhammad, ya Allah tambahkan kepadaku apa? Ilmu. Allah tidak memerintahkan kepada Nabi kita minta tambahan ya harta, tahta, wanita, ya, walaupun ya Allah tambahkan istri, anak, misalkan, enggak.
Yang Allah perintahkan minta tambahan ilmu. Yang keempat, ayyul ihwa, agar kita istiqamah dalam menuntut ilmu, hendaknya bagi kita untuk membaca kisah-kisah para ulama ussalaf, bagaimana semangat mereka dalam menuntut ilmu. Karena dengan membaca kisah-kisah para ulama, membaca kisah-kisah orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmu, akan memberikan inspirasi kepada kita, akan bisa memotivasi diri kita. Ya, dahulu dikatakan oleh seorang penyair, karrir alayya hadisahum ya hadi, fahadisuhum yujlil qulubal qasi. Ya, seringlah kamu kisahkan kepadaku kisah-kisah mereka, yakni orang-orang saleh. Karena kisah-kisah para ulama, kisah-kisah para salaf bisa melembutkan hati yang gersang, yang membatu, yang membeku. Dengan membaca kisah-kisah semangatnya para ulama ussalaf, ya, insya Allah itu bisa memompah semangat kita. Dahulu bagaimana para ulama ada yang sampai melakukan perjalanan berbulan-bulan lamanya hanya untuk mendapatkan satu hadis. Ada sebagian para ulama ada yang sampai kencing darah, ada yang sampai kelaparan, bahkan ada yang meninggal dunia dalam perjalanan menuntut ilmu. Ya, ada yang sampai, ya, sebagian para ulama itu saking semangatnya belajar ilmu agama, walaupun libur tetap hadir dalam majelis ilmu. Hari Jumat itu hari libur, tapi mereka tetap hadir dalam majelis ilmu. Ketika ditanya kenapa engkau hadir pada hari libur, ya, dia mengatakan supaya kebiasaan saya hadir dalam majelis ilmu tidak hilang. Insya Allah kita kalau ada informasi libur kadang alhamdulillah. Nah, ya, kalau dulu ulama enggak, walaupun libur tetap datang, masya Allah. Ada lagi sebagian para ulama, ya, sampai menunjukkan semangat mereka dalam menuntut ilmu sehingga tidak menyia-nyiakan waktunya. Bahkan walaupun makan, walaupun ke toilet, dia tidak ingin menyia-nyiakan waktunya. Gimana caranya? Ketika dia ke toilet, dia suruh anaknya bacakan hadis dengan keras, supaya walaupun dia di toilet tetap dengarkan. Sampai segitunya. Ya, menarik lagi, ada sebagian ulama, ada kalau dia diserang ngantuk padahal bukan waktunya tidur, maka dia akan menghilangkan ngantuknya dengan baca kitab. Nah, ya, 1100 sama kita lah. Kalau kita kadang baca buku supaya cepat ngantuk, jadi pengantar tidur malah. Kalau dulu ulama, kalau dia ngantuk, ngilangkan ngantuknya dengan baca buku. Nah, maksud saya, kisah-kisah seperti ini perlu kita baca supaya memotivasi kita agar kita semangat dalam menuntut ilmu. Yang kelima, ayyul ihwah, agar kita istiqamah dalam menuntut ilmu, hendaknya bagi kita untuk sabar. Ya, menuntut ilmu butuh kesabaran. Istiqamah butuh kesabaran. Ya, terkadang ya iman pasang surut, kadang naik, kadang turun. Kadang godaan-godaan dunia, baik itu pekerjaan, baik itu kesibukan-kesibukan, ya, seringkali menjadikan kita gugur di tengah jalan. Sehingga banyak orang banyak alasan ketika ditanya kenapa tidak menuntut ilmu. Benar kata seorang penyair, dan penyair bukan pemusik. Waduh ini. Baik. Ya. Seorang penyair pernah mengatakan, idza kana harrul masifi yu'dhika wa qarbu ar-rabi'i yulhika fakulli ya mata tatlubul lail. Kalau musim panas kamu alasan panas, musim dingin kamu bilang dingin, musim semi ya waktunya jalan-jalan. Katakan padaku, terus kapan kamu akan menuntut ilmu? Kita kadang alasan Senin sampai Jumat kerja, Sabtu sama Ahad
waktunya libur jalan-jalan, healing. Kalau seperti itu, kapan kita punya waktu untuk menuntut ilmu? Ya, oleh karenanya luangkan waktu kita untuk menuntut ilmu. Jangan nunggu waktu luang untuk menuntut ilmu, tapi luangkan waktu kita. Kalau ngikuti kesibukan, pasti semua orang punya apa? Kesibukan. Tapi jadikan ini kebutuhan kita. Seperti halnya kebutuhan kita kepada apa? Makan dan minum. Antum misalkan alasan sibuk dan sebagainya, apa antum kemudian nggak perlu makan? Kan enggak. Ya, libur dulu makannya, lagi sibuk. Kan enggak. Kenapa? Karena kita membutuhkan kepada makanan dan minuman. Begitu juga jadikan ilmu itu kebutuhan kita, gizi kita, agar hati ini tetap hidup, tetap sehat. Ya. Nah, jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, intinya hendaknya bagi kita untuk apa? Istiqamah dalam menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan mengkaji kitab baru, ya, setelah sebelumnya sudah kita selesaikan beberapa buku. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab 40 hadis tentang manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Apa itu manhaj dan apa itu ahlus sunnah wal jamaah? Ya, kalau 40 nggak perlu diartikan. Ya, kenapa dipilih 40? Karena ini kebiasaan para ulama. 40 hadis Arba'in Nawawi, 40 hadis, kebiasaan para ulama. Taib, manhaj artinya jalan. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, yakni golongan yang berpegang teguh dengan sunnah dan mereka bersatu di atas sunnah, di atas kebenaran. Disebut ahlus sunnah karena mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Disebut dengan al-jamaah karena mereka bersatu di atas kebenaran, di atas tali Allah Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun jumlahnya dikit. Al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah kamu berpegang teguh dengan kebenaran walaupun seorang diri. Jadi ahlus sunnah wal jamaah adalah golongan yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan bersatu di atas kebenaran, di atas Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini ayyuhal ikhwah, jalan yang benar, jalan yang dilalui oleh Nabi dan para sahabat, ya, jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepada kita untuk mengikuti jalan lurus tersebut. Dalam surat Al-An'am ayat 153, Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalanku tersebut. Ini jalan yang lurus, jalan yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabat. Kita diperintahkan untuk mengikutinya. Dan ini adalah jalan yang selalu kita minta dalam solat-solat kita. Bukankah kita dalam setiap solat kita membaca surat Al-Fatihah? Dan di dalam surat Al-Fatihah kita mengatakan, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku, kepada kami, untuk menempuh siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Jalannya Nabi, jalannya para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 65, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka mereka bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, dari kalangan siddiq, di antaranya adalah Abu Bakar as-Siddiq, syuhada, orang-orang yang syahid, di antaranya adalah Umar, Utsman, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Ya, orang-orang yang saleh yaitu orang-orang yang mengikuti
ya, jejak Nabi dan para sahabat. Kita bisa masuk ya dalam ayat ini kalau kita mengikuti jejaknya Nabi dan para sahabat. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 100, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan." Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti mereka yaitu mengikuti para sahabat dengan baik, yaitu dengan ilmu. Ya, mengikuti para sahabat itu bukan cuma dengan ngaku-ngaku saja. Ya, percuma kita mengaku saya mengikuti sahabat, saya salafi, ya. Tapi kalau kita nggak mengikuti jejak mereka dalam akidah, dalam amal, dalam akhlak, maka tidak ada artinya pengakuan kita. Walaupun dari ujung rambut sampai ujung kaki kita menulis saya salafi, ya, walaupun ya dari ujung rambut sampai ujung kaki kita ya menulis saya adalah pengikut para sahabat, tapi kalau dalam praktek amalia kita tidak mengikuti mereka, baik dalam akidah, baik dalam ibadah, baik dalam akhlak, maka tidak ada ya artinya pengakuan kita. Ya, karena yang paling penting itu bukan pengakuan. Yang paling penting adalah pembuktian. Ya. Wadda'a wa ma lam tuqimu 'alaiha bayyinatin ashabuha ad'iyau. Pengakuan itu kalau nggak dibuktikan maka itu percuma. Ahlus sunnah wal jamaah disebut dengan kata yang lain. Ya, ada nama-nama yang lain. Mereka terkadang disebut ahlus sunnah wal jamaah. Mereka juga kadang disebut sebagai al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat dari kesesatan dan selamat dari neraka. Ya, mereka juga disebut dengan at-taifatul mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga kadang disebut dengan ahlul hadis, orang-orang yang mengikuti hadis. Ya, berpegang teguh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang mereka juga disebut dengan as-salafiyun, orang-orang yang mengikuti jejak salafus saleh. Jadi itu cuma nama, redaksi boleh berbeda-beda, tapi intinya sama. Mereka semuanya baik ahlus sunnah wal jamaah atau al-firqatun najiyah atau at-taifatul mansurah atau as-salafiyun, maksudnya adalah apa? Golongan yang berpegang teguh dengan Quran, berpegang teguh dengan hadis, ya, dengan pemahaman para ya sahabat Nabi, pemahaman para salafus saleh. Oleh karenanya, ikhwan, perlu bagi kita mempelajari tentang manhaj ahlus sunnah wal jamaah ini, ya, dengan membaca ayat-ayat, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama kita sekarang hidup di zaman yang penuh dengan fitnah-fitnah, ya, fitnah-fitnah, sehingga terkadang seorang goyah manhajnya, ya, terombang-ambing dalam kesesatan, terombang-ambing dalam kebingungan. Maka perlu bagi kita untuk kembali membaca hadis-hadis Nabi, ya, terutama dalam masalah akidah, terutama dalam masalah manhaj, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita apa? Istiqamah sampai akhir hayat kita. Ahlus sunnah wal jamaah memiliki manhaj ini, memiliki beberapa keistimewaan. Di antara keistimewaannya adalah al-wasatiyah. Dia pertengahan, tidak berlebihan tapi juga tidak meremehkan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 143, demikianlah kami menjadikan kalian umat yang pertengahan. Di antara kriteria, ya, manhaj ahlus sunnah wal jamaah juga dia kokoh, ya, walaupun dicaci maki, walaupun ya dihadang sana sini, tapi dia tetap apa? Kokoh, tegar, sabar, kuat,
ya, orang yang memusuhinya, orang yang mencemooh mereka, ya, tidak berpengaruh bagi hati mereka. Ya, Nabi SAW mengatakan, al-mutamassiku bisunnati yawma idzin qalqabidi 'alal jamar. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku seperti memegang bara api. Ya, dia tetap kuat, tetap tegar walaupun banyak mendapatkan ujian dan ya celaan. Dan di antara kriteria Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka berpegang teguh, mereka bersatu dan tidak berpecah belah karena sumber mereka sama, ya, acuan mereka sama. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatulah kalian dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Oleh karenanya, salah satu perangai Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mencintai apa? Persatuan dan membenci perpecahan. Terutama ayyuhal ikhwah, ya, persatuan di antara sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hendaknya bagi kita untuk berusaha menjaga persatuan di antara kita, persaudaraan di antara kita. Karena kita ini dikit, jangan udah dikit berantem lagi. Hasan Al-Basri rahimahullah, ya ahlas sunnah tarahamu fima bainakum fa innakum aqallun nas. Wahai ahlus sunnah, hendaknya kalian saling menyayangi di antara kalian, karena kalian adalah orang yang paling sedikit jumlahnya. Nah, ini nasihat dan wasiat yang sangat penting bagi kita, terutama yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar kita saling mencintai, saling berlemah lembut, saling menyayangi di antara kita. Taib, insyaallah ta'ala ayyul ikhwah, kita akan membaca buku ini yang berisi 40 hadis seputar manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tujuannya agar kita semakin mantap, semakin kokoh, tegar di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sampai akhir hayat kita biidznillah. Hadis yang pertama, hadis yang masyhur yang biasa dibuka oleh para ulama ahlul hadis dalam kitab-kitab hadis. Ini para ulama ahlul hadis kalau nulis kitab hadis biasanya membuka dengan hadis ini, yaitu hadis tentang pentingnya menata niat. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Amirul Mu'minin Abu Hafs. Abu Hafs ini kunyahnya Umar bin Khattab. Umar ibn Al-Khattab, sahabat Nabi yang mulia, ya, bahkan sahabat Nabi yang paling mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dan Umar, dua sahabat Nabi yang paling mulia setelah para Nabi. Sebagaimana di dalam hadis, ya, disebutkan bahwasanya manusia yang paling utama setelah para Nabi adalah Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Oleh karenanya wajib bagi kita untuk mencintai para sahabat-sahabat Nabi, terutama Abu Bakar dan Umar. Dahulu dikatakan oleh Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kana salafu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakrin wa Umar kama yu'allimunahum suratan minal Qur'an. Dahulu para salaf mengajarkan, menanamkan kepada anak-anak mereka kecintaan kepada Abu Bakar dan Umar, sebagaimana mereka mengajarkan sebuah surat di dalam Al-Quran kepada anak-anak mereka. Maka wajib bagi kita mencintai para sahabat, tidak boleh mencela para sahabat. Ya, jangan sampai kita seperti orang-orang apa? Syiah, Rafidah, yang mencela para sahabat, melaknat para sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat. Na'udzubillah. Nabi bersabda, "Man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaika wan nasi ajmain." Ya, barang siapa yang mencela para sahabatku, maka baginya adalah laknat Allah, baginya adalah laknat para malaikat, dan baginya laknat semua manusia. Jadi kita harus mencintai para sahabat, menghormati, memuliakan para sahabat. Jangan mencela atau menyebut para sahabat dengan sebutan-sebutan yang tidak pantas. Termasuk nyebut apa kemarin?
yang lagi viral sekarang. Ya, nyebut sahabat Hasan bin Sabit sebagai pemusik, penyanyi. Naudzubillah. Ya, ini termasuk apa? Celaan kepada sahabat. Dia sadar atau tidak sadar? Ini termasuk celaan kepada sahabat. Ya, mereka penyair. Penyair beda dengan pemusik. Pemusik haram dalam Islam dengan kesepakatan para ulama. Ya, adapun syair ya diizinkan, dibolehkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan kata Nabi, inna minasyi'ri la hikmah. Di antara syair itu ya ada yang menjadi hikmah. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan tergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang tergantung apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Adapun barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan, atau seorang wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang dia niatkan. Hadis ini ayolah ikhwah, hadis yang sangat penting. Satu, karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan disepakati oleh para ulama tentang kesohihannya. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang kesohihannya. Yang kedua, hadis ini merupakan kaidah. Kaidah itu apa? Ya, pondasi, dasar dalam agama. Memahami hadis ini merupakan perkara yang sangat penting karena dia adalah pondasi, dasar ya dalam agama. Dia termasuk jawami'ul kalim, kalimat Nabi yang ringkas tapi ya padat isinya. Yang ketiga, ya, para ulama ahlul hadis selalu membuka kitab-kitab hadisnya dengan hadis ini. Antum kalau buka kitab Sahih Bukhari, hadis yang pertama hadis ini. Kalau baca kitab Umdatul Ahkam atau Mishkatul Masabih atau Al-Jami'us Shaghir atau kitab Arba'in Nawawi yang paling ringkas misalkan, para ulama rata-rata apa? Membuka kitab-kitab hadis dengan hadis ini. Kenapa? Untuk mengingatkan kepada kita semuanya, sebelum kita melakukan amalan, sebelum kita melakukan ibadah, luruskan dulu apa? Niatnya. Kita mau ngaji ilmu agama, tata dulu niatnya. Untuk apa kita ngaji ilmu agama? Ya, sebelum kita mau sholat, sebelum kita sholat, sebelum kita wudhu, ya luruskan dulu niatnya. Dan perkara niat ini bukan masalah yang sepele, bukan masalah yang mudah, berat. Ya, dahulu seorang ulama sekelas Sufyan Ats-Tsauri, seorang yang saleh, seorang yang zuhud, seorang yang wara, seorang yang takut kepada Allah. Sampai dalam biografinya disebutkan bahwa Sufyan Ats-Tsauri idza tadzakkara al-akhirah balad dam. Sufyan Tsauri itu kalau dia ingat akhirat, ingat mati, sampai kencing darah. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau pernah kabur dari Kufah ke Mekah ya, ketika ditawari oleh pemimpinnya saat itu untuk jadi hakim. Ini malah kabur, malah nggak mau. Coba orang zaman sekarang ditawari jabatan, wah ini aji mumpung, ya kesempatan ini untuk dakwah, ya dan lain sebagainya. Tapi beliau karena takut kepada Allah SWT sampai kabur ke Mekah. Sekalipun demikian beliau mengatakan apa? Ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidak ada yang lebih berat bagi saya daripada menata niat saya. Karena menata niat itu apa? Berat. Ikhlas itu berat. Kenapa ikhlas itu berat? Karena seorang harus melawan dua musuh. Yang pertama, setan. Setan ingin merusak niat kita. Ya. Riya, sum'ah, ujub dan lain sebagainya. Yang kedua, ya kenapa ikhlas itu berat? Karena kita harus melawan hawa nafsu kita sendiri.
Karena hawa nafsu manusia pengen supaya apa? Disanjung, dipuji. Ya, ini bukan perkara yang mudah. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk berusaha, banyak berdoa, ya, supaya kita diberi keikhlasan, ya, diluruskan niat kita, termasuk dalam mengaji ilmu agama. Ya, luruskan niat-niat kita. Jangan sampai kita belajar ilmu agama hanya untuk bangga-banggaan, untuk mencari popularitas, ya, untuk mendebat dan lain sebagainya. Tapi tujuan kita belajar ilmu agama supaya kita semakin dekat dengan Allah, supaya kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk diri kita dan untuk orang lain. Taib. Dan niat ayyul ihwah terbagi menjadi dua. Yang pertama, niatul amal. Niatul amal ini yang biasa dibahas oleh para ulama ahli fikih. Niatul amal. Makanya kalau kita belajar kitab-kitab fikih, syarat sholat niat, syarat sahnya wudhu niat, syarat sahnya puasa niat. Itu yang biasa dibahas oleh ulama-ulama ahli fikih. Ya. Yang kedua, niat al-ma'mulillah, untuk siapa dia berniat. Ini yang disebut dengan ikhlas, yang dibahas oleh para ulama tauhid, yang dibahas oleh para ulama tazkiyatun nufus, ya. Dan kita harus berupaya untuk menata niat kita dalam dua hal tadi, niatul amal, ya, dalam setiap ibadah kita hadirkan niat kita karena itu syarat ibadah. Dan yang kedua, luruskan niat-niat kita, termasuk yang paling penting dalam yang dicontohkan oleh Nabi, hijrah. Ketika kita hijrah, termasuk hijrah itu hijrah dari kemaksiatan, niatkan betul-betul karena Allah SWT. Karena hijrah ada dua. Yang pertama hijrah tempat, seperti dulu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, itu namanya hijrah tempat. Yang kedua, ini yang paling penting, hijrah amal perbuatan. Hijrah dari syirik menuju tauhid, hijrah dari bid'ah menuju sunnah, hijrah dari, ya, kemaksiatan menuju ketaatan. Itu hijrah. Nabi bersabda, al-muhajiru man hajara ma nahawa. Orang yang hijrah itu adalah yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Baik itu syirik, baik itu bid'ah, baik itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika seorang hijrah, sekarang banyak ngetren orang-orang hijrah, ya. Alhamdulillah, ini satu nikmat yang harus disyukuri. Hijrah dari musik, hijrah dari rokok, hijrah dari riba, ya. Alhamdulillah banyak saudara kita yang hijrah. Tapi niatkan hijrah kita betul-betul karena Allah SWT. Kalau kita niatnya karena Allah SWT ketika hijrah, maka kita akan istiqomah. Ya. Maka lillahi bakin wa maka li ghairillahi zail. Kata Imam Malik rahimahullah, segala sesuatu itu kalau diniatkan karena Allah, maka dia akan kokoh, akan awet. Tapi kalau diniatkan bukan karena Allah, maka akan sirna, akan hancur. Kita break terlebih dahulu untuk salat isya. Insyaallah nanti kita sambung lagi setelah salat. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan hadis yang kedua, prioritas dakwah tauhid. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Ibnu Abbas, nama aslinya Abdullah bin Abbas, kunyahnya Abul Abbas, anak dari paman Nabi SAW Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dan beliau adalah salah seorang sahabat, ya, yang masuk dalam daftar 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dulu pernah kita sampaikan,
ada 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Siapa saja? Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, kemudian Ibunda Aisyah, kemudian Anas bin Malik, lalu Jabir bin Abdullah, kemudian yang ketujuh Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri. Habis liburan biasanya lupa, maka perlu diulang lagi, perlu diulang lagi. Siapa lagi? Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Aisyah, Anas bin Malik, Jabir, dan Abu Sa'id Al-Khudri. Baik. Beliau anak dari Abbas. Abbas ini pamannya Nabi. Ada 2 paman Nabi yang masuk Islam. Yang pertama siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib yang wafat pada perang Uhud. Yang kedua Abbas bin Abdul Muttalib yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Dan sahabat Abdullah bin Abbas termasuk ulamanya para sahabat. Beliau yang pernah didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pinterkan dia dalam agama, terutama dalam tafsir Al-Quran. Makanya kalau kita baca kitab-kitab tafsir, sering kita dapati sahabat Ibnu Abbas dinukil pendapatnya dalam tafsir. Beliau mengatakan semoga Allah meridhai keduanya. Kenapa kita mengatakan radhiyallahu anhuma? Karena Ibnu Abbas dan juga ayahnya yaitu Abbas, dua-duanya adalah sahabat Nabi. Maka kita doakan dua-duanya, dan ini adab kita kepada para sahabat, mendoakan. Sebagaimana dalam surat Al-Hasyr, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah Muhajirin dan Ansar, karena ayat ini sebelumnya tentang Muhajirin dan Ansar, mereka mengatakan, ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan. Siapa yang mendahului kita dalam keimanan? Para sahabat, para sahabat Nabi SAW. Mereka beriman di saat orang yang lain mereka kufur, mendustakan, memusuhi. Bahkan mereka harus menahan perihnya penderitaan. Khabbab ibn al-Arat sampai di setrika punggungnya. Bilal jemur di padang pasir dengan baju besi, ditindih dengan batu. Sumayyah ditusuk oleh Abu Jahal dengan tombak hingga tembus ke farjinya hingga wafat, dan banyak penderitaan-penderitaan yang lain. Maka kita doakan para sahabat, dan jangan kamu jadikan di dalam hati kami kebencian kepada orang-orang yang beriman, terutama kepada para sahabat. Maka alangkah sesatnya orang-orang Syiah yang benci kepada para sahabat, mengkafirkan para sahabat, melaknat para sahabat Nabi SAW. Maka sekali lagi kita wajib mencintai para sahabat, kita wajib mendoakan kebaikan untuk para sahabat, kita wajib memuliakan para sahabat. Jangan sampai menghina para sahabat atau memilih diksi ucapan-ucapan yang tidak pantas kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Ibnu Abbas pernah mengatakan, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam li Mu'adz bin Jabal hina ba'athahu ila Yaman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutusnya ke negeri Yaman. Mu'adz bin Jabal ini juga salah seorang sahabat Nabi yang mulia, yang sangat dicintai oleh Nabi. Bahkan dengan tegas Nabi pernah mengatakan, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, demi Allah saya mencintaimu. Nabi sangat mencintai sahabat Mu'adz. Beliau adalah seorang yang berilmu, ulamanya para sahabat. Makanya dipilih oleh Nabi, diutus ke negeri Yaman untuk berdakwah, untuk menjadi hakim, untuk menjadi pendakwah. Dan pilihan ini tentu tidak sembarangan, untuk melalui
ya, seleksi, ya, nggak sembarangan orang diutus oleh Nabi, dipilih oleh Nabi SAW ke negeri Yaman untuk berdakwah. Ya, pemimpin saja, pemerintah misalkan, kalau mau ngutus utusan, ya, Olimpiade misalkan, itu nggak sembarangan, ada seleksinya. Demikian juga Nabi SAW, ya, ketika dia akan mengutus untuk berdakwah, ya, dari kalangan para sahabatnya, tentu itu tidak sembarangan orang. Pilih Mu'adz bin Jabal karena keilmuannya, hikmahnya. Taib. Pesan Nabi SAW apa? Innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ya, disebut ahlul kitab karena Yahudi dan Nasrani mereka memiliki kitab Taurat dan Injil. Fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jika kamu mendatangi mereka, maka jadikanlah yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka tentang syahadat, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kamu mendakwahi mereka, nomor satu yang kamu tanamkan kepada mereka adalah tentang tauhid dulu, syahadat dulu, sebelum yang lainnya. Fa inhum ata'uka laka bidzalik fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim 5 shalawatin fi kulli yaumin wa lailah. Apabila mereka menerimanya, yakni menerima tentang syahadat, menerima tentang tauhid, kabarkan kepada mereka selanjutnya bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Nomor yang kedua, masalah apa? Sholat. Karena ini amalan ibadah yang paling utama setelah tauhid. Fa inhum ata'u laka bidzalik fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min ahniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Apabila mereka menerimamu, mentaatimu, maka kabarkanlah pada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari harta orang-orang kaya dari mereka, lalu diserahkan kepada orang-orang fakir miskin di antara mereka. Nomor 3 yang perlu didakwahkan setelah sholat adalah zakat. Fa inhum ata'uka atau ta'uka laka bidzalik fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Ya, jika mereka taat kepadamu, maka hati-hatilah kamu dari mengambil harta kesayangan mereka. Wattaqi da'watal madlum, hati-hatilah dari doanya orang yang terdolimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena tidak ada, ya, penghalang antara Allah dan doanya, yakni doanya orang yang terdolimi. Artinya apa? Doa orang yang terdolimi itu mustajab, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kamu berbuat zalim kepada mereka. Karena dia sebagai hakim, dia sebagai dai, banyak berinteraksi dengan manusia. Jangan sampai berbuat zalim. Karena kalau kamu berbuat zalim, doanya orang yang terdolimi itu mustajab. Taib. Hadis ini memberikan kepada kita banyak faedah. Ya, tapi kita ambil beberapa poin intinya, terutama tentang manhaj, tentang akidah. Yang pertama, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan Mu'adz bin Jabal. Ya, kenapa? Karena dia dipilih oleh Nabi SAW sebagai hakim, dipilih sebagai dai, ya, dan tentu ini seperti tadi sudah kita sampaikan sudah melalui apa? Seleksi, nggak sembarangan orang dipilih. Nabi nggak memilih orang Arab Badui langsung dakwah, langsung diutus ke Yaman, ke Syam, misalkan, tidak. Ya, yang diutus adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki, ya, keutamaan. Oleh karenanya di sini ada faedah penting bagi kita, yaitu, ya, hendaknya bagi orang yang ingin berdakwah harus memiliki kapasitas apa? Ilmu. Jangan nggak punya ilmu tapi kemudian langsung apa? Berdakwah.
sehingga sesat dan menyesatkan. Ya, ilmu itu harus berdakwah itu harus dengan ilmu. Sebagaimana kata Allah SWT dalam surat Yusuf, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basir." Katakanlah, ya, ini adalah jalanku. Saya berdakwah kepada Allah SWT di atas ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu, apa yang kita dakwahkan? Faqidu syai'i la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak mungkin memberi. Kalau kita nggak punya uang, nggak mungkin ngasih orang lain uang. Kalau kita nggak punya ilmu, maka kita nggak mungkin ngasih orang lain ilmu. Maka ini penting, ya, jangan tergesa-gesa berdakwah sebelum kita punya ilmu. Ini yang dinasihatkan oleh para ulama. Menarik, dahulu Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, saya tidak duduk mengajar sampai 70 ulama memberikan rekomendasi kepadaku. 70 ulama, gurunya Imam Malik memberikan rekomendasi bahwa dia layak untuk mengajar. Artinya tidak boleh bagi kita untuk apa? Tergesa-gesa sebelum waktunya. Ya. Imam Malik padahal saat itu umurnya 17 tahun. Umur beliau 17 tahun, ya, tapi beliau sudah direkomendasikan oleh para ulama untuk mengajar karena kecerdasan dan keilmuan beliau. Dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah, ya, pentingnya dalam berdakwah mengetahui kondisi atau keadaan orang yang akan kita dakwai. Orang yang akan kita dakwai. Di sini Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal, dan beliau tadi orang yang sangat dicintai oleh Nabi, orang yang dipilih oleh Nabi untuk berdakwah, bahkan beliau termasuk orang yang sangat dekat. Makanya Mu'adz bin Jabal ini termasuk daftar sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi. Kalau sudah dibonceng itu berarti apa? Akrab, dekat. Ada sekitar 30-an lebih sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi. Sampai dibukukan oleh ulama, Imam Ibnu Mandah punya buku Kitabu Ardafin Nabi, daftar sahabat-sahabat Nabi yang pernah dibonceng oleh Nabi. Jadi ada daftarnya. Salah satunya adalah siapa? Ya, Mu'adz bin Jabal. Ini orang spesial, orang yang berilmu. Nah, ketika Nabi SAW tadi mengutus kepada Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, pesan Nabi apa? Kamu akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab. Disampaikan oleh Nabi tentang keadaan orang yang didakwai. Ini menunjukkan kepada kita ketika kita akan berdakwah di suatu masyarakat, misalkan, atau suatu komunitas, hendaknya bagi kita faham dulu tentang apa? Keadaan mereka. Ya, mereka ini gimana? Muslim atau tidak? Kalau muslim, muslim yang bagaimana? Ya, muslim yang baru kenal agama Islam, KTP-nya doang, atau sudah ngaji istilahnya, udah sering mendapatkan hajian. Ini berbeda. Makanya kata para ulama, di dalam dakwah itu butuh 3 ilmu. 1, ilmu syar'i, ilmu Al-Quran dan Sunnah tentang materi yang akan kita sampaikan. 2, ilmu tentang kondisi dan keadaan orang yang kita dakwai. Ya, karena berbeda-beda, audiensnya berbeda-beda, orangnya berbeda-beda. Ya. Sehingga nanti kita bisa menyesuaikan. Ini orangnya terpelajar apa tidak, atau orang awam. Ini anak muda atau yang sudah tua. Nanti kan berbeda gitu ya, cara penyampaiannya. Yang ketiga adalah ilmu tentang metode berdakwah. Ilmu tentang metode berdakwah, cara berdakwah. Karena tentu mendakwai muslim dengan non muslim berbeda. Mendakwai orang yang awam sama orang yang sudah terpelajar apa? Caranya berbeda. Ya, maka ini perlu untuk difahami. Ya, jangan dipukul rata semuanya. Kemudian di antara faedah dari hadis yang mulia ini, ayyuhal ikhwah,
Dan ini salah satu faedah manhaj yang sangat penting, yaitu di dalam berdakwah prioritaskan dakwah kepada tauhid. Perhatikan kata Nabi SAW, ya, wahai Mu'ad, kamu akan mendakwai kaum dari ahlul kitab, maka yang pertama kali kamu harus ajarkan kepada mereka syahadat la ilaha illallah. Ini yang nomor satu, karena ini prioritas dakwah para nabi. Prioritas utamanya adalah mengajak umat untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan melarang dari kesyirikan. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk, ya, menyerukan kepada kaumnya, beribadalah kalian hanya kepada Allah saja dan tinggalkan tauhid. Jauhilah oleh kalian dari tauhid, sesembahan-sesembahan selain Allah SWT. Makanya semua para nabi prioritas utama dakwah mereka adalah tauhid. Tidak ada seorang nabi mengawali dakwahnya, prioritas utama dakwahnya misalkan khilafah, ya, atau akhlak, atau tazkiyatun nufus misalkan, ya, tidak. Yang paling utama adalah apa? Tauhid terlebih dahulu, ya, tauhid terlebih dahulu. Dan sebagai faedah, ya, prioritas atau intisari dakwah para nabi itu terkumpul pada 4 hal. Intisari dakwah para nabi itu terkumpul dalam 4 hal. Yang pertama, tauhid. Ya, semua para nabi mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul. Semua para nabi mengajak kepada umatnya agar taat kepada Rasul yang diutus kepada mereka. Kalau kita berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keselamatan adalah dengan mengikuti Rasul. Yang ketiga, takwa. Semua para nabi, para rasul mengajak umatnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Yang keempat, intisari dakwah para rasul adalah istighfar, mengajak umat untuk banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini inti dakwah para nabi dan rasul terkumpul dalam 4 poin ini. Tauhid, taat kepada rasul, ketiga apa? Takwa, dan yang keempat istighfar. Oleh karenanya, kalau ada kelompok atau jamaah yang tidak memprioritaskan dakwah kepada tauhid, berarti itu tanda bahwa dakwahnya menyimpang. Kalau ada seorang dai tapi nggak pernah bahas tauhid, nggak pernah, ya, memprioritaskan dakwahnya kepada tauhid, ya, bahkan mengatakan dakwah tauhid ini memecah belah, radikal, keras dan sebagainya, akhirnya nggak mau bahas itu, cari aman. Ini berarti, ya, dakwahnya dakwah yang menyimpang. Karena semua, ya, dakwah para nabi prioritas utamanya adalah dakwah tauhid. Kemudian yang keempat di antara faedah penting masalah manhaj dari hadis ini adalah hujjahnya hadis ahad. Hujjahnya hadis ahad. Apa hadis ahad itu? Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan dari 1, 2, atau 3 sahabat yang tidak sampai kepada derajat mutawatir. Itu namanya hadis ahad. Karena hadis itu terbagi menjadi 2. Ada hadis ahad, yaitu yang diriwayatkan dari 1 sahabat, 2 sahabat, 3 sahabat. Yang kedua ada hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan dari jalur yang sangat banyak, 30 sahabat, 40 sahabat, ya, yang tidak mungkin mereka sepakat di atas kedustaan. Hadis ini mengajarkan kepada kita, memberikan faedah kepada kita bahwa hadis ahad itu diterima. Buktinya apa? Nabi SAW mengutus
Mu'ad bin Jabal seorang diri. Seorang diri berarti cuman satu. Yang disampaikan masalah akidah, yang disampaikan masalah tauhid. Maka ini bantahan kepada kelompok atau paham yang mengatakan bahwa hadis ahad itu tidak diterima dalam masalah akidah. Seperti orang-orang ahli filsafat, orang-orang Mu'tazilah, atau kalau sekarang Hizbut Tahrir, ya, di mana mereka punya faham bahwa hadis ahad itu tidak diterima kalau masalah akidah. Kalau masalah fikih diterima, tapi kalau masalah akidah nggak diterima. Oleh karenanya mereka tidak percaya dengan hadis-hadis tentang siksa kubur. Mereka tidak percaya dengan hadis-hadis tentang turunnya Isa di akhir zaman. Mereka tidak percaya dengan hadis-hadis tentang keluarnya Imam Mahdi, Dajjal, dan lain sebagainya. Alasannya apa? Karena hadisnya ahad, ya, dan hadis ahad tidak diterima dalam masalah akidah. Dari mana pembedaan ini? Ini pembedaan yang bid'ah, tidak dikenal di zaman Nabi, tidak dikenal oleh para sahabat, tidak dikenal oleh para salafus saleh. Ya, ini adalah filsafat yang bertujuan untuk mengingkari hadis-hadis Nabi. Ini sangat berbahaya. Paham ini, paham Mu'tazilah, paham ahli kalam, paham Hizbut Tahrir ini sangat berbahaya. Karena konsekuensinya adalah menolak banyak hadis. Ya, padahal hadis-hadis tersebut apa? Sahih dari Nabi SAW. Ya, nah, di dalam hadis ini terdapat bantahan karena Nabi hanya mengutus siapa? Mu'ad cuma satu orang. Andaikan harus disyaratkan mutawatir, mestinya bukan Mu'ad bin Jabal saja yang diutus, berapa? 30 atau 40 sahabat baru diterima. Ya, pernah diceritakan oleh Syekhul Albani rahimahullah ta'ala, ada seorang Hizbut Tahrir pergi ke Jepang, ya, untuk berdakwah. Sampai sana dia menyampaikan tentang filsafatnya, bahwa hadis ahad tidak diterima dalam masalah akidah, kalau dalam masalah fikih diterima. Akhirnya ada salah satu jamaah hadirin yang protes. Ustadz, katanya kalau masalah akidah harus apa? Mutawatir. Kalau ahad tidak diterima. Anda kesini cuma satu orang, dan menyampaikan masalah akidah. Berarti secara teori Anda berarti nggak diterima dakwah Anda ini, karena Anda cuma satu orang. Kalau mau kita terima, berarti apa? Bahwa teman-teman yang lain 30-40 orang, ya 20 orang misalkan, baru kita bisa nerima. Ya, jadi intinya ini filsafat. Ya, makanya kita nggak boleh belajar filsafat. Ya, karena filsafat itu membingungkan dan menyesatkan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-ilmu bil kalami jahlun wal jahlu bil kalami ilmun. Mempelajari ilmu filsafat itu kebodohan. Bodoh tentang ilmu filsafat adalah ilmu. Mendingan kita nggak belajar ilmu filsafat, lebih aman, lebih selamat daripada mempelajarinya malah ruwet, malah sesat dan menyimpang. Ya, banyak orang-orang yang telah menggeluti ilmu filsafat, mereka kemudian menyesal, kemudian bertobat kepada Allah, seperti Fakhrur Razi, Al-Ghazali, Al-Juwaini, ya, dan lain sebagainya. Taib, hadis yang terakhir, hadis yang ketiga, memerangi bid'ah. An Ummil Mukminin Ummi Abdillah, dari Ummul Mukminin. Ummul Mukminin artinya ibunda orang-orang yang beriman. Karena semua istri para nabi, semua istri nabi itu adalah ibunda orang-orang yang beriman. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 3. Wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri nabi itu adalah ibunda orang-orang yang beriman. Ya. Ummi Abdillah, Ummu Abdillah. Ini yang disebut dengan apa? Kunyah. Ya, kunyah. Kalau laki-laki didahului dengan abu. Kalau perempuan didahului dengan ummu. Ini namanya kunyah.
Dan kunyah termasuk sunnah. Ya, termasuk sunnah. Kalau yang belum punya kunyah, milikilah segera kunyah, karena ini sunnah Nabi. Walaupun belum punya anak, walaupun belum punya istri, walaupun belum punya calon, ya nggak apa-apa. Karena kunyah itu adalah doa dan optimisme. Jadi kalau antum misalkan masih jomblo, misalkan covisa, jomblo visabilillah, ya, berarti belum punya calon, belum punya anak, ya kan? Tapi antum punya kunyah, itu berarti antum sedang berdoa dan sedang optimis bahwa kelak nanti, misalkan kalau dia punya kunyah Abu Muhammad, berarti ya dengan antum punya kunyah itu antum sedang berdoa, sedang optimis bahwa nanti akan ada Ummu Muhammad. Ya, kalau sudah ada Ummu Muhammad, insya Allah nanti ada Muhammadnya, gitu. Ya, nah ini karena Nabi SAW itu suka optimis, tafaul itu, ya, dan tidak suka tasyaum, pesimis. Baik. Aisyah binti Abi Bakrin Al-Qurasyiyah. Aisyah putri Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah ini istri tercinta Nabi. Keutamaan-keutamaannya sangat banyak. Dan beliau termasuk tadi daftar sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada 2.500-an hadis yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah. Wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis ya Ibunda Aisyah. Bahkan kata Imam Zuhri, seandainya ya semua ilmu para wanita itu dikumpulkan kemudian ditimbang dengan ilmunya Aisyah, masih banyakan ilmunya Aisyah. Ya. Dan beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi. Makanya ketika ada seorang sahabat Nabi bertanya, "Man ahabbun nasi ilaik?" Wahai Rasul, siapa manusia yang paling kamu cintai? Apa jawaban Nabi? Aisyah. Masya Allah. Ini juga termasuk salah satu bentuk romantisnya Nabi. Jadi kalau antum pengen jadi suami romantis, ya, contoh Nabi, yaitu apa? Ungkapkan cinta kepada istri. Nabi nggak malu-malu, nggak segan mengatakan apa? Orang yang paling saya cintai adalah Aisyah. Ya, Aisyah. Nah, ini berbalik dengan orang-orang Syiah. Orang Syiah itu paling benci sama Aisyah. Abu Bakar, Umar dan kedua putrinya Hafsah dan Aisyah melaknatnya, mengkafirkannya, bahkan mereka berani memvonis Aisyah itu di neraka. Naudzubillah. Ya, mereka bahkan memelintir, bukan menafsirkan ya, mempermainkan ayat-ayat Al-Quran dengan sembarangan. Coba ya, salah seorang Syiah, mereka mengatakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah tentang ucapan Nabi Musa kepada Bani Israel. Ya, di mana Nabi Musa mengatakan inna waha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah memerintahkan kepada kalian untuk nyembelih baqarah, sapi. Kata dia, yang dimaksud sapi di sini adalah Aisyah. Ini bukan penafsiran, ini ngawur, mempermainkan apa? Ya, ayat-ayat Al-Quran. Kan nggak nyambung. Joko Sembung ini namanya. Ucapan Nabi Musa kepada Bani Israel kok ditafsirkan dengan Aisyah. Aisyah belum lahir saat itu. Nah, ini kan berarti nggak nyambung sama sekali. Ya, taib. Intinya, makanya penting tadi kita belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana kita harus mencintai para sahabat, istri-istri Nabi. Ya, karena banyak pemikiran-pemikiran yang menyimpang dalam masalah ini, terutama tadi pemikiran dan akidahnya orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, semoga Allah menjaga kita semuanya dari pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyimpang. Radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Ya, dan semoga Allah melaknat orang yang melaknat Ibunda Aisyah. Ya. Qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ngada sesuatu yang baru dalam perkara kami, ya, apa yang bukan darinya, maka amalan tersebut tertolak. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Muslim,
Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dalam riwayat yang lain, riwayat lafadznya Imam Muslim, siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis ini ayyul ikhwah, hadis yang masyhur bersama hadis yang pertama tadi, dan dia merupakan dua kaidah penting. Kalau hadis innamal a'malu binniyat itu timbangan amalan-amalan batin. Kalau hadis ini timbangan amalan-amalan zahir yang nampak. Kalau hadis innamal a'malu binniyat itu timbangan amalan-amalan batin. Ya, maka dua hadis ini, hadis yang pertama sama hadis yang ketiga sangat penting untuk dihafal dan difahami baik-baik. Ilmu itu dua, dihafal dan difahami. Hafalan dan pemahaman. Kalau kita pengen ilmu, ya hendaknya bagi kita melakukan dua hal ini, menghafal dan memahami. Jangan cuma menghafal tanpa memahami, jangan cuma memahami tanpa menghafal. Dua-duanya penting. Baik. Yang kedua, diantara faedah dari hadis yang mulia ini, ayyuhal ikhwah, hadis ini merupakan kaidah bahwa hukum asal dalam sebuah ibadah itu adalah haram sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Oleh karenanya para ulama membuat kaidah penting dalam masalah ini. Hukum asal masalah ibadah haram sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Dan hukum asal masalah dunia adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Ini kaidah penting. Dan dua kaidah ini disebutkan oleh Nabi dalam riwayat Ibnu Hibban, di mana beliau mengatakan, in kana syai'un min amri dunyakum fasa'nukum. Kalau urusan dunia terserah kalian. Wa in kana min amri dinikum fa ilayya. Tapi kalau urusan agama maka harus mengikuti saya. Dan ini kaidah yang sangat penting untuk kita pahami bersama. Ya. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini, celaan terhadap perbuatan bid'ah. Celaan terhadap perbuatan bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah adalah suatu amal ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi dan oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, perkara baru dalam agama, baik itu masalah akidah, baik itu masalah ibadah yang tidak ada tuntunannya, tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, ini namanya perbuatan apa? Bid'ah. Dan dakwah ahlus sunnah wal jamaah, salah satu prinsip ahlus sunnah wal jamaah adalah mengajak umat untuk mengikuti sunnah dan memperingatkan umat dari lawannya. Lawan sunnah yaitu apa? Bid'ah. Jadi kita ajak umat agar beragama itu sesuai tuntunan Nabi, karena ini syarat diterimanya amal ibadah, salah satunya adalah mengikuti tuntunan Nabi. Kita tahu syarat diterimanya amal ibadah itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua ittiba. Ittiba artinya mengikuti tuntunan Nabi. Maka dakwah atau manhaj Ahlussunnah wal Jamaah mengajak umat bagaimana kita beribadah ini sesuai dengan tuntunan Nabi. Percuma kita ibadah tapi nggak sesuai dengan tuntunan Nabi, cuma pegel capek saja, nggak ada faedahnya. Kata Imam Ibnul Qayyim, perumpamaannya seperti apa? Orang yang beribadah tapi tidak ikhlas dan tidak sesuai tuntunan Nabi, seperti orang yang bepergian, orang yang mudik, tapi dia mengisi kopernya, tasnya dengan kerikil dan batu-batuan. Hanya memberatkan dan tidak ada faedahnya. Kenapa Nabi SAW mengecam perbuatan bid'ah? Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hati-hati kalian dari perbuatan bid'ah, karena perbuatan bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat di neraka. Setiap khutbah Nabi mengulang-ulangnya.
Jadi jangan alergi. Ada sebagian orang itu alergi kalau dengar kata apa? Bid'ah. Wahabi ini khutbahnya udah kelihatan. Ya. Kalau sudah dengar wa kullu bid'atin dolalah, wah ini jelas khotibnya Wahabi nih kayaknya. Ya. Padahal Nabi SAW setiap khutbah yang mengatakan hal itu. Ya, beliau setiap khutbah memperingatkan dari perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena konsekuensi bid'ah itu sangat berbahaya. Setidaknya ada 2 bahaya yang sangat besar dari perbuatan bid'ah. 1, orang yang melakukan perbuatan bid'ah berarti menuduh Islam belum sempurna. Ya, sehingga dia butuh untuk perbuatan bid'ah tadi. Padahal Islam ini sudah sempurna apa belum? Sudah. Surat Al-Maidah ayat 3 jelas, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Yang namanya sudah sempurna berarti nggak butuh tambahan. Ya, siapa yang melakukan perbuatan bid'ah secara tidak langsung dia menuduh Islam ini belum sempurna sehingga perlu dia tambahi. Ya. Yang kedua, dampak negatif dari perbuatan bid'ah, kerusakan perbuatan bid'ah adalah menuduh bahwa Nabi Muhammad menyembunyikan wahyu, menyembunyikan ajaran. Jadi seakan-akan ada ajaran yang tidak disampaikan oleh Nabi, disembunyikan oleh Nabi SAW. Padahal Nabi sudah menyampaikan semuanya. Ya, sampai-sampai kata sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahi illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilma. Rasulullah wafat meninggalkan kami dan tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya kecuali Rasulullah telah menjelaskan ilmunya kepada kami. Artinya apa? Semua permasalahan yang dibutuhkan oleh hamba ini sudah dijelaskan oleh Nabi. Nggak ada ya yang ditinggalkan, nggak ada yang disembunyikan. Kalau orang melakukan perbuatan bid'ah berarti seakan-akan menuduh Nabi apa? Menyembunyikan. Ada yang belum disampaikan oleh Nabi. Makanya dia melakukan perbuatan bid'ah untuk mengkritik Nabi SAW, menambahi dari apa yang tidak diajarkan oleh Nabi. Dan ini tentu tuduhan yang serius kepada Nabi Muhammad, menuduh bahwa Nabi berkhianat. Ya, nah. Intinya hadis ini merupakan salah satu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena salah satu pilar prinsip manhaj Ahlus Sunnah adalah mengajak umat beribadah sesuai tuntunan dan menjauhi perbuatan apa? Bid'ah. Ya, nah ini. Oleh karenanya di antara karakter dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu mengajak umat, ya, satu tadi tauhid, yang kedua bagaimana kita selalu meneladani beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan menghindari perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Demikian ayyuhal ikhwa wal akhwat, 3 hadis yang bisa kita bahas. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Karena ini perdana tadi ada muqaddimahnya. Sebenarnya kita targetkan setiap pertemuan 5. Ya, 5. Tapi karena tadi ada pendahuluan, ya, karena biasanya habis liburan perlu motivasi, ya, jadi dimotivasi dulu, ya. Baik, demikian insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.